Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadna hadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah kami Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami muliakan. Di sini hadir Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi, sesepuh kita Bapak Haji Nali, Bapak Haji Castup, kemudian jamaah kita yang istiqomah Bapak Endra. Ya, alhamdulillah selalu setia mengikuti pengajian kita. Juga Bapak Ardi Tanjung, semua kita mari kita berdoa semoga kehadiran kita di tempat ini akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang melahirkan keberkahan bagi hidup kita dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, merupakan hari Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya Maulid ini sampai-sampai negara kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi, yaitu menjadikannya tanggal merah, ya, untuk betul-betul fokus dan khusyuk memperingati Maulid Nabi. Demikian besar jasa Nabi kita membimbing kita semua umatnya, sehingga kita mengenal jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan menuju ketakwaan, jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara semua umat manusia, bahkan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, yang paling mulia, yang paling luar biasa adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak disebut namanya. Tidak ada makhluk manusia yang paling banyak disebut namanya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mengenalnya, semua agama mengenalnya, disebutkan, disuarakan namanya dalam setiap azan, yaitu pada dua kalimat syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ditambah lagi ketika iqamah, disebut lagi namanya. Dalam salat pun disebut namanya ketika kita tahiyat awal atau tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai selesai tahiyat itu namanya terus disebut, digandengkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah kita sholat pun selalu membaca salawat ini. Pendek kata, dalam semua keadaan salawat ini selalu menyertai kita, menjadi pendamping hidup kita, menjadi penghibur, ya,
Siapapun yang menyebut nama Nabi kita asal benar-benar disebut atas dasar cinta, maka akan melahirkan suatu ketenangan dan kebahagiaan dalam diri. Salawat ini bisa kita baca kapan saja dan di mana saja. Bisa kita baca dengan bacaan biasa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau kita dendangkan supaya lebih berkesan, ya lebih indah rasanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim, atau dengan nada-nada yang berbeda yang didendangkan oleh banyak umat Islam, tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Ya. Kemudian salawat-salawat yang lain juga sering kita dengar, yang sangat populer, didedangkan dengan sangat indah, lantunan-lantunan yang sangat indah. Orang bisa sampai menangis ya mendengar salawat ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Atau ada salawat lagi yang sedih tuh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan tidak akan pernah bosan dibaca karena merupakan penghibur. Ya, Nabi itu adalah penghibur, pembawa kabar gembira, menjanjikan kita kebaikan, keberkahan dan surga bila kita beriman dan beramal soleh. Bayangkan kita yang tidak pernah ketemu saja betapa merindukan Nabi kita, betapa mencintainya, dan betapa bahagia kita menyebut namanya. Bagaimana orang-orang sejamannya beliau, hidup bersama beliau, para sahabat. Bagaimana itu rasa bahagia, rasa cintanya yang tidak bisa digambarkan. Betapa cinta, betapa bahagia bertemu dengan Nabi kita, kekasih Allah, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan ketika Nabi wudhu di Madinah itu, ya, tetesan air wudhu itu ditadah, tidak ada yang jatuh ke tanah, dipakai untuk cuci muka, bahkan diminum tuh air itu. Demikian mulianya bekas air wudhu saja itu sampai ditampung oleh para sahabat kita. Saking mulianya, saking bahagianya, saking mencintai Rasulullah. Ya, demikian. Dan siapapun yang bertemu Nabi pasti akan merasakan suatu ketenangan dan kebahagiaan menyelimuti segenap jiwanya. Demikian.
Inilah suatu fakta yang tidak bisa dielakkan, satu realita yang tidak bisa kita tolak, bahwa keberadaan Nabi Muhammad adalah merupakan idola kita, teladan kita dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, dalam segala situasi. Kita senantiasa mengikuti apa tuntunan ajaran yang disampaikan. Kita sholat karena kita mengikuti teladan Nabi. Kita berkasih sayang sesama manusia, sesama istri, sesama anak, itu mengikuti teladan Nabi. Kita belajar di sini menuntut ilmu juga mengikuti teladan Nabi. Bahkan dalam hal yang remeh temeh ya, kita senyum itu kan ringan itu. Atau membuang duri yang menghalangi jalannya orang di situ, itu juga merupakan keteladanan dari Nabi kita. Bahkan kita masuk ke tempat yang kotor sekalipun, di tempat kamar mandi atau WC, kita berdoa mendahulukan kaki kiri. Ini juga mengikuti teladan Nabi. Pokoknya siapapun yang mengikuti keteladanan Nabi dari Nabi kita, maka hidupnya itu pasti bernilai pahala, bernilai ibadah, dan bermakna tentunya. Dan ini yang membuat hidup kita menjadi rapi, ya, terprogram, tidak mengalami suatu kesulitan atau penghalang untuk meraih derajat-derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah saja, Tuhan penguasa alam raya ini, bersolawat kepada Nabi kita. Seluruh para malaikat pun bersolawat. Artinya betapa tingginya kemuliaan Nabi kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat bersolawat kepada Nabi. Betapa mulianya, betapa agungnya Nabi ini. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan, hai orang yang beriman, baik dari kalangan jin atau kalangan manusia, sampaikan salawat dan salam kepadanya. Ya, berarti membaca salawat hukumnya wajib, dan tidak sah salat kita tanpa membaca salawat, dan tidak sah khutbah Jumat tanpa membaca salawat. Bahkan dikatakan, andai kata di majelis ini tidak dibacakan salawat, maka majelis ini diibaratkan majelis bangkai, rendah sekali. Ya, ini majelis yang bau, ini majelis yang tidak ada artinya kalau di majelis ini tidak ada salawatnya. Makanya dimanapun para ulama kita, orang-orang soleh, dalam setiap kalimat-kalimat pengajaran yang disampaikan selalu membaca salawat. Bahkan kitab-kitab yang dikarangnya selalu diawali dengan salawat. Ya, pokoknya pendek kata, dalam keadaan apapun kita terus membaca salawat. Tujuannya apa? Supaya kita nempel dengan Nabi yang sangat mulia. Mungkin amal kita sedikit, mungkin ibadah kita sedikit, tapi dengan nempel kepada Nabi Muhammad, kita akan terbawa. Kita akan sampai di pantai yang sangat bahagia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat kita mengikuti, umpamanya kita mengikuti seorang yang terkenal, ya, kita ikuti orang itu kemanapun kita dibawa karena dia terkenal.
Ya, ke sana ke sini bahkan gratis lagi. Ya. Kemana dia pergi kita ikut. Karena dia terkenal. Dia sudah menjadi bagian dari komunitas kita. Nah, sama seperti di tempat kita ini. Karena kita mengikuti guru-guru kita, walaupun kita bodoh umpama ya, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita ikuti ulama, orang-orang soleh, kita pun akan dibawa nanti menjadi satu komunitas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan di akhirat masuk surga kan berkelompok. Akan mengikuti ulama-ulamanya, orang-orang soleh. Dalam kelompok-kelompok ini pun akan bergabung dengan satu kelompok yang besar, namanya kelompoknya umat Rasulullah SAW. Akhirnya kita bertemu nanti di surga seluruh umatnya Nabi. Insya Allah jamaah ya, dengan kita banyak membaca salawat, kita akan masuk dalam kelompok komunitas Nabi Muhammad. Walaupun mungkin secara amal soleh kita sedikit, dosa kita banyak, tapi dengan kita selalu mengikuti Nabi, menyebut namanya, bersolawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ini yang kita harapkan. Jangan merasa pede, wah amal saya banyak, ibadah saya banyak. Jangan. Kita tidak akan mampu membeli kebahagiaan yang ada di surga. Tidak bisa. Kecuali kita mendapatkan ampunan, rahmat dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhirat Nabi memanggil kita, Nabi membela kita, Nabi menolong kita sehingga kita terbebas dari pedihnya azab neraka. Oke jemaah, kali ini kita lanjutkan sifat Allah yang ke-85, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Ada dalam 2 ayat surat yang sama, yaitu surat Ar-Rahman yang sangat terkenal itu. Adanya di ayat yang ke-27 dan ke-78. Surat Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Berada pada juz ke-27. Golongan Madaniyah atau golongan Makkiyah. Di sini ada 2 ini. Ar-Rahman artinya yang maha pemurah. Disebutkan dalam ayat yang pertama, Ar-Rahman 'allamahul bayan, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri surat Ar-Rahman ini banyak diulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali untuk memberikan peringatan kepada manusia. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Semua yang kita terima ini kan nikmat Allah. Ya, kita bisa bernafas itu nikmat Allah. Kita bisa berkedip melihat alam semesta ini juga karena nikmat Allah. Kita bisa berjalan di atas muka bumi ini. Demikian otomatisnya, demikian mudahnya itu karena nikmat Allah. Kita bisa bicara karena nikmat Allah. Kita bisa mendengar pengajian ini karena nikmat Allah. Kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya jabatan, kita punya gelar, kita punya teman,
kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, itu karena nikmat-nikmat dari Allah. Kalau kita sengaja nih mencatatnya, kita catat satu demi satu nikmat Allah. Dari alam kandungan, Allah sudah berikan nikmat yang luar biasa. Bayangkan, kita dulu di alam kandungan, tempat yang gelap tertutup, tidak ada pintu, tidak ada jendela dalam perut ibu kita. Kok kita bisa hidup ya? Kok kita bisa nyaman di situ? Ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian kita lahir dengan selamat. Coba. Ini juga nikmat dari Allah. Setelah kita lahir, kita menghirup udara. Kita bisa berjalan, kita bisa berpegangan, kita bisa memberikan pikiran-pikiran, ide-ide yang baik. Kalau dicatat, tidak akan ada ujungnya itu. Nikmat-nikmat Allah. Tulang-tulang kita saja berapa itu? 300 lebih tulang-tulang kita. Jari-jari kita, urat-urat kita. Coba dihitung, enggak bakal habis tuh nikmat Allah. Ya. Sampai diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saking banyaknya nikmat Allah dan tidak mampu kita menghitungnya, Allah hanya minta satu, apa? Bersyukur kepadanya. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi permohonan permintaan Allah itu sederhana. Nikmat-nikmat yang banyak ini disyukuri. Jangan merasa diri miskin, jangan merasa diri melarat. Ya, coba kita cek nikmat Allah demikian banyak. Kalau kita banyak bersyukur, kita akan bersabar menghadapi apapun. Kalau kita bersyukur, kita akan bisa melihat dengan jernih betapa Allah Maha baik sama kita. Ya. Tidak bisa kita mengingkari, memungkiri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan kalau kita bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah. Nikmat harta, nikmat sehat, ya, nikmat berkeluarga, nikmat bertetangga, nikmat bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan memberikan nikmat dan nikmat bertambah dan bertambah setiap hari. Ya. Mari kita lihat surah Ar-Rahman ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa, dan tetap kekal. Wajhu, wajah atau zat. Rabbika, Tuhanmu. Dzu, mempunyai. Al-jalal, kebesaran atau keagungan. Wal ikram, dan kemuliaan. Allah itu kekal, abadi. Selain Allah akan punah, akan habis. Kita nih akan punah, akan habis. Semua akan mati, semua akan binasa. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita adalah generasi yang kesekian kali. Dulu orang tua kita, kakek nenek kita semuanya hidup di dunia ini. Sekarang
sudah tinggal nama. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita masih hidup para jamaah ya. Sekarang kita masih hidup ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Satu saat kita akan diambil juga. Kita akan punah juga. Kita akan dipindahkan ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Tidak hanya manusia, apapun. Barang-barang yang kita cintai, kemudian fasilitas-fasilitas yang kita miliki, semua yang kita banggakan, kekayaan, kepandaian, ya, nama besar, jabatan, dan sebagainya, semuanya akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kita berpikir para jamaah ya, bagaimana nanti kalau kita meninggal? Apakah kita meninggal itu benar-benar husnul khatimah, atau kita meninggal membawa dosa? Kadang ada rasa kekhawatiran, ketakutan di hati. Bagaimana nasib kita di alam kubur nanti? Bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Jangka panjang. Sementara di dunia ini terlalu singkat hidup kita. Pertanggungan jawabnya terlalu besar nanti. Tidak ada ucapan yang kita ucapkan, satu huruf, satu kata, satu kalimat, kecuali akan dimintai pertanggungan jawab. Yang kita lakukan, yang kita perlihatkan, yang kita miliki, semuanya akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh akan ditanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, semoga perjalanan hidup kita menuju alam barzakh nanti Allah mengampuni dosa kita dan Allah menerima kita. Dan Nabi memberikan syafaat kepada kita. Karena ujungnya kita semuanya ini pasti akan menuju ke alam-alam berikutnya. Ini adalah perjalanan alam yang kedua setelah kita dulu berada di alam kandungan atau alam rahim ibu kita. Sekarang kita berada pada alam dunia. Tidak lama lagi, entah di usia berapa, kita menuju alam barzakh. Ya para jemaah ya, semoga nanti di akhir kematian kita nanti dengan mudahnya nyawa diambil oleh malaikat, dan dengan mudahnya lisan kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ini pasti terjadi, maka jangan pernah bosan untuk berdoa, memohon kepada Allah, memohon belas kasihannya agar kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ini cita-cita kita yang paling utama dan tertinggi. Cita-cita kita bukan ingin jadi presiden, karena presidennya sudah ada. Ya jamaah ya. Cita-cita kita bukan ingin menjadi gubernur, bupati dan lain-lain. Cita-cita kita yang paling pokok, yang pasti akan kita alami nanti, mudah-mudahan adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini cita-cita kita yang paling tinggi, paling pokok. Semoga dengan doa-doa kita yang terus kita mohonkan kepada Allah, akhirnya di akhir kematian kita nanti Allah menjemput kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Dzul Jalal pemilik keagungan, wal ikram pemilik kemuliaan. Bagi Allah yang Maha Rahman, Dialah sebenarnya Tuhan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, dalam asma ini digabung dua kata menunjukkan kesempurnaan sifatnya, yaitu sifat al-jalal kemudian digandengkan dengan sifat al-ikram. Al-jalal itu maknanya maha agung, maha tinggi, ya, maha besar. Dzul Jalal, dzu artinya kepunyaan, miliknya, keagungan, kebesaran, ya, itu al-jalal atau ketinggian. Dzul Jalal dialah pemilik keagungan, kebesaran dan ketinggian. Jadi di dunia ini tidak ada yang agung, tidak ada yang besar, tidak ada yang tinggi. Semua kita manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Kita ini lemah, kita ini hina, kita ini rendah. Jangan mengagungkan diri, jangan memuji diri. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, bahwa yang besar, yang agung, yang tinggi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia yang sangat lemah dan hina. Apa buktinya kita ini makhluk yang sangat lemah dan hina? Kita disuruh sujud. Antara kaki dan kepala itu sama posisinya. Betul jemaah? Makanya ketika kita memiliki sesuatu, jangan bangga, jangan sombong. Ya, begitu kita sujud, ternyata antara kaki dan kepala sama derajatnya. Ini simbol bagi kita. Tidak ada yang perlu kita agungkan di dunia ini. Itu semua milik Allah. Karena buktinya manusia itu, kalau sudah diberikan kelebihan, rasanya beda. Ya, rata-rata nih kalau orang kaya, rata-rata sombong, pelitnya. Betul jamaah? Ketemu aja susah. Dulu waktu melarat gampang ketemunya. Curhat-curhatan. Begitu dia sudah berubah kehidupannya, ya, berubah style hidupnya, menjadi orang yang kaya, sangat terkenal, memiliki jabatan-jabatan tinggi, posisi-posisi penting, ternyata lupa, ya, tidak ingat dengan orang-orang yang telah bersamanya. Jadi kita ini sebagai orang Islam jangan sampai kita lupa diri. Andai kata kita memiliki suatu kelebihan, ingat itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Dia yang memiliki keagungan dan kebesaran. Dan Dia juga yang memiliki kemuliaan wal ikram. Jangan merasa diri mulia. Saya ini mulia, ayo dong dipuji dong saya ini. Saya ini paling ganteng. Saya ini paling pinter. Saya ini paling suci. Ya, saya ini paling terhormat. Tidak boleh manusia seperti itu. Itu arti kita merampas kemuliaan Allah. Ya. Kita jangan sampai lepas kontrol. Ya, menganggap diri manusia yang sangat agung dan sangat mulia. Ya, itulah manusia itu gampang terpeleset. Makanya perlu apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Perlu saling mengingatkan seperti ini. Ya, kita datang ngaji diingatkan terus. Jangan sampai kita terlena
dengan harta benda yang kita miliki ini. Karena suatu saat harta benda ini akan hilang dan akan sirna. Bahkan jabatan-jabatan yang kita banggakan pun akan diambil oleh Allah. Tidak ada yang kekal abadi, semuanya berakhir, kembali. Kalau kita besar, kalau kita agung, itu dipinjamkan oleh Allah. Satu saat akan diambil olehnya. Makanya ketika kita memiliki sesuatu, entah itu kelebihan, kepintaran, kekayaan, jabatan, dan lain-lain, gunakan untuk kemaslahatan hidup bersama, membantu, menolong. Gunakan untuk saling memberi support, memberi jalan agar orang-orang juga menikmati ya rezeki-rezeki atau kemuliaan-kemuliaan yang kita miliki. Kalau kita bisa hidup seperti itu, maka orang memandang kita adalah manusia yang pandai bersyukur. Karena kita ini senantiasa mendapatkan penilaian dari orang-orang. Sikap kita akan mencerminkan siapa diri kita. Kalau kita bersikap mulia, maka hidup kita akan mulia. Kalau kita bersikap hina, maka kita pun akan hina. Betapa banyak orang hina, betapa banyak orang jatuh harga dirinya karena sikapnya, karena ucapannya, karena perilakunya yang menyimpang dari ajaran agama kita. Jadi kalau mau mulia, mari kita senantiasa bersama-sama menyelesaikan diri kita dengan ajaran dan aturan-aturan agama yang diberikan, yang ditentukan kepada kita. Lihatlah buktinya nyata, keagungan Allah Ta'ala, semua beredar pada orbitnya, rapi serasi dan mempesona. Salatullah mullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita lihat keagungan Allah Ta'ala di alam semesta ini. Ini bukti nyata betapa agungnya, betapa besarnya Allah Ta'ala itu. Semua planet-planet, benda-benda beredar pada orbitnya, rapi, serasi, indah dan mempesona. Karena itu adalah sifat al-jalal Allah Ta'ala. Di antara sekian banyak planet, benda-benda raksasa yang ada di alam ini, semuanya berputar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Andai kata tidak ada yang mau mengalah, coba apa yang terjadi? Pasti sudah dari dulu ini alam ini hancur. Andai kata membangkang ini, alam ini tidak mengikuti aturan Allah, maka sudah dari dulu alam ini hancur lebur. Umpamanya nih, siang rebutan dengan malam. Saya duluan, siang duluan, malam duluan. Tentu tidak akan ada kehidupan. Ya. Demikian juga yang ada dalam diri kita. Susunan tubuh kita yang ada dalam diri kita ini begitu teratur, rapi. Ya. Kerja-kerja tubuh kita begitu rapi. Jantung bekerja dengan sendirinya. Ya. Kemudian darah kita, daging kita, semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Inilah bentuk keagungan Allah yang ditunjukkan kepada kita. Maka ketika kita melihat hal-hal yang agung seperti itu, kita banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu bentuk pengakuan kita bahwa itu semua terjadi
Karena sifat-sifat keagungan Allah yang ditunjukkan di alam semesta ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian dalam hidup kita, betapa agung Allah Ta'ala memberi kita segala kurnia, sehat, rezeki, aman, sentosa. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ini mesti kita ungkap agar tidak ada pengakuan dalam diri kita. Dalam diri kita saja betapa agungnya Allah Ta'ala memberikan segala karunia, tidak pernah berhenti. Di antaranya apa? Kita sehat, kita mendapatkan rezeki, kondisi kita aman, sentosa. Ini adalah bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita akui. Ya, alhamdulillah. Kalau kita pikir-pikir ini, segini banyaknya manusia miliaran, tapi alhamdulillah rezekinya ada. Pak RT alhamdulillah anaknya banyak. Coba berapa ya Pak RT? 6 ya anaknya. 4 itu termasuk banyak loh. Tapi ada rezekinya. Bahkan anaknya itu bisa keliling Indonesia. Betul. Itu rezeki anak itu. Iya. Makanya jangan pernah takut kita punya anak. Bukan kita yang memberikan rezeki. Dengan keagungannya Allah akan memberikan rezeki. Yang penting berikan motivasi, semangat. Jangan merendahkannya. Ya, jangan menghinanya. Jangan mengutuknya. Kalau kita kutuk rezekinya Allah cabut. Kalau kita doakan yang tidak, rezeki Allah akan dicabut. Karena omongan itu adalah doa. Jadi itu menunjukkan bahwa rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita dan kepada anak-anak kita, ini adalah bentuk keagungan Allah yang wajib kita selalu sebut namanya dan bersyukur kepadanya. Jangan dianggap biasa-biasa itu. Itu bentuk keagungan Allah, kebesaran Allah. Kita alhamdulillah ya, masih dapat makan seperti sekarang. Walaupun mungkin gak kerja seperti Pak Castup, Pak Jenali, masih bisa makan. Itu adalah bentuk keagungan Allah yang diberikan ya kepada kita. Makanya jangan takut menghadapi hidup ini. Allah senantiasa akan memberikan apapun kepada kita. Selama kita hidup di dunia ini, berarti dengan kebesaran dan keagungan Allah, maka Allah bertanggung jawab terhadap diri kita. Juga keadaan aman, dipegang termasuk aman. Yang saya lihat tuh Pak DKM kita, motornya taruh di luar itu. Enggak dikunci lagi. Ya Allah, ini aman sekali nih tempat kita ya. Alhamdulillah ya. Ini bentuk penjagaan Allah. Ya, mudah-mudahan tempat kita ini Allah memberikan keagungannya. Kita aman di sini, kita nyaman di sini, ya, kita diberikan rezeki, kita diberikan kesehatan. Sebenarnya Allah itu memberikan rasa aman dan nyaman. Cuma kita sendiri saja yang suka kosleting, baperan. Jangan jamaah ya, kita bersifat dewasa. Kalau kita mau aman, amankan diri kita. Bicarakan baik-baik. Ya, jangan terlalu pesimis. Dan jangan terlalu sempit pemahamannya, pemikirannya. Kalau ada masalah, selesaikan. Ayo duduk bersama dari hati ke hati. Insya Allah selesai masalahnya. Tapi kita kalau diam saja di rumah, berpikir macam-macam, ya kan, mengeluh macam-macam, itu membuat tidak ada rasa aman. Dan keagungan Allah itu tidak akan diberikan kepada kita. Jadi ternyata keagungan Allah itu bergantung sikap kita. Ya, namanya hidup pasti ada masalahnya, betul jamaah? Mau di mana saja pasti ada masalahnya. Nah, di sini diuji.
kepintaran kita, kecerdasan kita. Sejauh mana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita ini udah 40 tahun ke atas. Jadi mari kita menggunakan hati kita yang dingin. Mari kita gunakan akal kita yang jernih untuk menyelesaikan masalah apapun yang ada dalam diri kita. Kita adalah satu saudara, satu warga. Ayo bersama-sama membangun keutuhan di sini. Apapun masalahnya, jangan kita telan sendiri, kita bicarakan, kita sampaikan, kita diskusikan. Maka insya Allah masalah-masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Dan ketika kita ada masalah, jangan merasa dirinya paling bermasalah. Semua kita punya masalah. Ya, perbedaannya apa? Sikap kita bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kalau kita bersikap dewasa, kita berbicara dari hati ke hati, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, maka masalah itu akan selesai. Tidak membebani kita, tidak membuat hati kita panas, tidak membuat pikiran kita sempit. Kalau kita betul-betul bersama rukun, bersama saling terbuka, berdiskusi di sini, insya Allah tempat kita ini dengan keagungan Allah akan terjaga keamanannya, kenyamanannya, dan kedamaiannya, insya Allah. Allah akan muliakan kita bila sesuai aturan agama. Berkah tercurah tiada putusnya dari dunia hingga ke surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua kita pengen hidup mulia. Tidak ada cara lain. Kalau mau hidup mulia, dimuliakan oleh Allah, hiduplah sesuai ajaran agama. Karena agama ini mengatur tata kehidupan kita. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Diatur oleh Allah. Jangan sampai hidup kita ini mengalami satu kebuntuan, satu kerancuan, satu kekacauan karena kita tidak mengikuti aturan agama. Jadi agama turun kepada kita untuk memuliakan hidup kita dan mengangkat derajat hidup kita dan akan mendapatkan berkah bercurah-curah. Tiada putusnya berkah-berkah itu diberikan kepada kita dari dunia hingga ke surga. Coba kita lihat di sini, alhamdulillah di masjid ini kita sudah mulai mendapatkan berkah-berkah karena kita mengikuti aturan agama. Kita mendapatkan sumbangan AC, alhamdulillah. Ya, kita mendapatkan sumbangan itu dan ini. Inilah berkah-berkah. Dimanapun kalau kita mengikuti aturan agama, di rumah kita kalau mengikuti aturan agama, maka kita akan mulia dan akan berkah hidup kita. Di dunia kita berkah, di akhirat kita berkah, di kubur kita berkah kalau kita mengikuti aturan agama. Karena Allah bersifat al-ikram yang akan selalu memuliakan kita kalau kita memuliakan diri kita dengan aturan-aturan agama. Jadi walaupun Allah itu maha mulia, kalau kita tidak hidup dengan kemuliaan ajaran agama, maka tidak akan diberikan kepada kita. Jadi tetap ada usaha dan upaya di sini. Kita akan mendapatkan kemuliaan kalau kita mengikuti aturan-aturan agama. Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan keberkahan kepada kita, insya Allah. Semoga apa yang disampaikan menjadi suatu suntikan semangat untuk menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang sadar bahwa Allah itu maha agung dan maha mulia yang dibentangkan di alam raya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.